Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya, ada pedagang dan ada pembeli. Kebetulan saya posisinya bisa pembeli, bisa juga pedagang di rumah. Kalau sebagai pembeli, sepertinya bisa diusahakan seperti yang dijelaskan oleh Buya. Misalnya pedagangnya yang satu berhijab menutup aurat, yang satunya tidak, mungkin bisa diusahakan saya memilih yang berhijab atau yang menutup aurat bagi laki-laki. Saudara atau orang lain, mungkin belanjanya bisa diusahakan ke saudara, adik atau kakak dan yang lainnya. Kebetulan saya pedagang sudah 25 tahun, masih PR gitu sampai hari ini. Pembelinya itu benar-benar heterogen, bercampur aduk. Mungkin yang berhijab ada, yang Kristen juga ada, yang tidak berhijab atau non kelihatan auratnya banyak. Alhamdulillah kalau pedagang saya wajibkan, saya punya 3 karyawan suruh berhijab semuanya. Untuk yang perempuan dan laki-laki juga. Tapi yang bikin bingung pembelinya setiap hari berganti-ganti gitu Bu ya. Kadang kalau yang berhijab mungkin aman gitu ya, mungkin diusahakan aman. Kalau yang tidaknya ini, atau bahkan non-muslim, setiap hari saya menyaksikan demikian, apakah perdagangan saya ini ada terkombinasi oleh haram gitu ya. Baik. Dan batasan amannya ada di mana gitu Bu ya. Subhanallah. Baik. Kalau yang datangnya yang berhijab saya layani berhijab. Tapi kalau yang datangnya tidak berhijab saya layani dia dulu. Tidak bisa memilih, yang ini dulu gitu, sulit sekali. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, sambungan daripada yang kami sampaikan. Betul, di saat Anda sebagai pembeli, Anda bisa memilih. Akan tapi di saat Anda menjadi penjual, Anda tidak bisa membatasi siapa yang datang. Tapi kan dalam dunia syariat kan bukan satu sisi, ada 2 sisi. Di saat Anda jadi penjual, kok yang datang orang tidak menutup aurat dan Anda tidak mungkin menghalanginya. Hajat mereka untuk beli. Maka masih ada kembali kepada Al-Quran, matamu yang dijaga. Itu. Ini sudah jaga mata. Jadi jangan panteng ke dia, sudah ya Bu, gini masalah, terima kasih, ini selesai. Dan itu adalah jihad. Apalagi di pasar yang bebas, yang ramai begitu, jihad. Mungkin perempuan pakai dandan minor sebagai pengen belanja. Bisa jadi dia terpesona dengan akhlak Anda loh ya. Dengan cara Anda tidak manteng dia, termasuk subhanallah, Anda dengan cara hormat, melayani dia, tetap melayani, ya Bu, Masya Allah. Tapi tidak melihat dia. Maka itu adalah cara, itu cara kemuliaan bagi Anda. Dia akan terpesona dengan akhlak Anda. Dan bukan, tidak boleh, kamu tidak pakai aurat ya, tidak boleh. Enggak begitu. Nah. Tapi dan menjadi penjual, pembeli pun bisa saja Anda berada di sebuah tempat yang nggak mungkin ada pilihan. Di negeri yang tidak beriman. Misalnya, cari penjual pakai kerudung susah. Kan begitu? Ya berarti Anda belanja tinggal pakai menerapkan ilmu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, menjaga matanya. Selesai, itu ada. Nah, yang harus kita lakukan. Jadi ada 2 sisi. Dari sisi kita menutup aurat, sisi kita menjaga mata. Jadi kalau Anda sebagai penjual, di saat ada yang datang membuka auratnya, dan Anda jangan curi-curi pandang. Allah Maha tahu, dan lebih dari itu kotor hati Anda. Tapi kalau Anda astagfirullah, tetap tidak usah pakai istighfar terang, astagfirullah, menyakiti hati orang. Cukup saja Anda pandangannya kan tidak dipenuhi oleh mereka. Ada wilayah tertentu, Anda bisa melihat panci atau melihat apa, Anda bisa sambil lihat, ya Bu, Masya Allah berapa ini semuanya, Anda ngelihat uangnya aja selesai. Makasih, selesai. Beragama enggak perlu enggak usah begitu, biasa aja. Ini kadang-kadang action. Beragama bukan memberi bimbingan, action. Subhanallah. Bukan action begitu. Tetap biasa saja. Untuk tidak melihat bisa saja dengan cara kita, cara yang menghargai, cara tidak merendahkan. Merendahkan tidak boleh. Bisa jadi dia itu adalah memang belum mengerti hukum loh yang belanja kepada Anda. Termasuk yang jualan. Yang jualan kok tidak menutup aurat, belum tentu dia ingin melanggar Allah. Tapi bisa jadi dia belum mengerti. Makanya kami sampaikan ini biar menutup aurat. Tapi kalau Anda memilih di samping itu, kalau Anda di sampingnya ada menutup aurat, kok Anda tidak milih sampingnya, jangan-jangan Anda tidak menghargai. Secara, kalau Anda bicara dengan iman, penghargaan, coba, di depan Anda ada 2.
Sama-sama jualan sayur. Harganya sama-sama. Yang satu menutup aurat, yang satu tidak menutup aurat. Coba, Anda punya iman. Mana kira-kira Anda memilih? Yang menutup aurat, karena apa? Anda menghargai menutup aurat. Mau tidak mau. Ini secara otomatis. Di samping itu, kalau saya belanja ke dia malah lebih aman. Kenapa? Ya dianya nutup aurat. Kan selesai. Tapi bukan berarti kita merendahkan yang lainnya. Enggak. Apakah? Ya, jadi kadang-kadang kita memilih untuk beli itu dianggap merendahkan. Ini kan cara pandang yang salah. Jadi kalau saya berhak memilih sesuai dengan selera saya. Dan selera itu ada hubungannya dengan kesenangan lidah, ada kesenangan syahwat, hawa nafsu, kesenangan selera. Dan bahkan kesenangan syariat. Kan begitu? Kesenangan syariat. Kalau kesenangan selera ya saya senang ini tehnya lebih manis. Oke, selera. Tapi ini kesenangan syariat. Saya pilih ini karena ini sesuai dengan syariat. Saya akan pilih dia tanpa merendahkan sebelahnya. Seperti itu, Masya Allah. Cukup, wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.